Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit, lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau melakukan ya perawatan untuk bibitnya. Karena terkadang itu saat botanikal masih ada yang awam, belum tahu tentang gimana perawatan dari si bibit dari bibit apukat, dan pemilihan juga ya, pemilihan dari indukan-indukan yang memang itu benar-benar valid ya. Oke, langsung kita bahas aja, soalnya kita juga ada beberapa nih yang memang itu memang itu bisa dikembangkan di lahan yang bisa intinya ya bisa dikembangkan untuk sahabat botanikal untuk masa tuanya ya, untuk masa tuanya. Kenapa kita bilang masa tuanya? Karena ketika apukat sudah berbunga, sudah berbuah, kebanyakan dari apukat yang kita tanam itu tak kenal musim, alias kadang ada yang seperti ini ya. Ini pembahasan untuk intro saja, biar jadi pandangan juga untuk sahabat botanikal. Nah, ini dari pohon apukat peluang, roro, ada juga yang kendil, yang di sana kendil. Nah, ini ada juga yang lain. Ini dari jenis yang nggak tahu ini, tapi jujur aja untuk buahnya enak ini. Nah, belum kita kembangkan lagi yang jenis ini. Dan untuk pembibitannya kita ternyata kalau untuk yang apukat peluang itu ginjah ya, ginjahnya itu kayak gimana? Ada buah, terus ada bunga, ada juga yang pentil ya ini. Dan ginjah ketika kita panen sudah habis, masa untuk breaknya kisaran 1 bulan atau 2 bulan, itu akan memperbaiki si daunnya, nanti terus akan bunga lagi. Nah, contohnya kayak gini. Jadi untuk yang pertama itu kalau misalnya untuk bibit, kita memilihkan yang memang itu sudah terbukti genjah, dan juga kita sekalian mengarahkan yang genjah seperti apukat peluang, roro. Terus ada yang beda ini tapi enak. Ini belum ada namanya ya, belum ada namanya. Ada juga si manis seperti itu ya, yang bisa dilihat sahabat botanikal. Nah, dan kita udah pilihkan untuk bibit-bibitnya, induk-indukannya. Dan untuk perawatannya kami sekarang dulu kita share untuk pengalaman pribadi saja. Untuk yang pertama, untuk perawatan dari apukat itu salah satunya itu kita lihat dari media tanah ya, dari media tanah. Ya, kita contohkan dengan apukat yang kecil ini. Ya, ini telat untuk yang namanya penggantian polybag. Jadi kalau penggantian polybag itu biasanya kalau apukat yang kecil itu, ini kan masih biji, terus tumbuh baru kita sambung. Nah, ketika kita sambung kisaran ya udah bagus, silahkan diganti polybag. Ini polybagnya 1522 ya, 1522. Nanti bisa diganti dengan 2530. Nah, 2530 kenapa 2530? Dan untuk 2530 itu media tanahnya ini akan lebih besar ya, lebih besar. Jadi terpengaruh juga nanti pertumbuhan dari si akar. Nah, ketika pertumbuhan dari si akar itu bagus ya, yang jelas untuk pertumbuhan dari si akar itu bagus untuk menyebar keseluruhan. Nah, itu yang kita harapkan. Ketika akarnya menyebar bagus pertumbuhannya, pastilah yang di atasnya pasti rimbun, karena pangkal akar itu yang mencari makanan, dan ini yang mengolah makanan daunnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak gini udah bagus. Nah, terus media tanahnya dulu kita seringkali hemat untuk kayak ibaratnya kohe kambing ini sebatas pengalaman saja. Jangan terus eman-eman sama yang namanya kohe kambing ya, yaitu karena memang media tanah tersebut itu perlu yang namanya pupuk ya. Pupuknya kita lebih ke pupuk hewani ya, atau hayati boleh ya, hewani atau hayati boleh, silakan. Entah itu pupuknya itu kohe kambing ataupun kohe yang lainnya, kohe sapi
ataupun kuah ayam silahkan. Nanti dicampur untuk apa namanya, untuk takaran atau apa ya, perbandingannya ya, perbandingan tanahnya. Kalau yang kita lakukan itu dolomit plus tanah yang kayak gini, tanah itu 50 banding 50% itu untuk yang kuhi kambing atau kuhi yang lainnya ya. Setelah itu dolomit sama tanah itu perbandingannya, kalau yang dolomit itu 20, yang tanahnya 30. Nah seperti itu. Ataupun 10 dolomit atau 5 dolomit ya nggak masalah ya, karena dolomit itu hanya untuk kayak ibaratnya satu, menetralisir untuk racun yang ada di dalam tanah juga ataupun di kohe kambing. Yang kedua itu menjaga yang namanya ya kayak keasaman, yang keasamannya terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan yang namanya busuk akar. Nah itu yang perawatannya. Dan juga ada lagi nih, kok saya lupa juga, ada juga yang seedlingnya ya, seedlingnya itu tergantung sahabat botanikal, ada yang 30% dari total kohi kambing dan juga tanah atau dolomit juga. Ada juga yang 20%, ada juga yang 10%. Tapi yang jelas kalau semakin banyak yang namanya seedlingnya atau rambut kapak ya, kalau di sini bilangnya rambut kapak. Nah itu biasanya kalau terlalu banyak itu gampang seringkali menyiram. Tapi kalau terlalu banyak juga, keunggulannya yaitu saat musim hujan. Saat musim hujan itu air itu mudah keluar kalau semakin banyak yang rambut kapaknya. Tapi kalau musim kering harus sering menyiram. Mungkin 1 hari 1 kali ataupun 1 hari 2 kali, tergantung lokasi panas atau tidak. Itu yang untuk yang untuk media tanah ya. Kalau media tanah kayak gini itu juga riskan. Nah seperti itu sahabat botanika. Nah, semisal ada yang bertanya tentang ya hama yang ada di dalam tanah tersebut, itu sebetulnya itu ada obatnya ya. Obatnya yaitu bisa dilihat di toko pertanian, tergantung hamanya itu apa ya. Kayak ibaratnya hamanya misalnya uret ya. Itu ada juga obat rayap yang buat tanaman ataupun serangga yang ada di dalam tanah kayak gini. Tapi kita sarankan jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Dan juga ada lagi obat yang namanya itu jamur akar yang ada di toko pertanian. Jadi silahkan ditanyakan di toko pertanian saja, karena memang banyak merek ya, banyak merek dan semuanya itu untuk penanganannya. Dan menurut kami nggak ada brand yang tidak bagus ya, buat kami semuanya bagus. Dan itu untuk penanganan dari si media tanah, dan itu perawatan dari si bibit juga. Kalau misalnya media tanahnya itu keliru ya nanti akan keliru juga untuk penanamannya. Nah seperti itu. Dan untuk lagi ya, untuk pengalaman pribadi kami soal daun batang ya, daun batang, kita menuju ke perawatan yang daun batang, daun atau batang. Biasanya kita melakukan penyemprotan sih ya. Penyemprotannya itu kita juga harus tahu ya, untuk bibitnya itu terkena apa gitu. Terkena apa itu maksudnya kayak gini nih. Terkadang ada pucukan daun yang di sini itu patah ataupun hilang, ataupun tiba-tiba kayak dikerokotin kayak gini nih. Nah kayak gini. Nah misalnya ketemu yang kayak gini nih, ini sudah kita lihat ya,
waktunya penyemprotan. Bagusnya itu kalau penyemprotan itu memang berkala, tapi kalau berkala tidak ada hama pun nanti akan ya borosnya obat ya. Tapi kita juga hanya melihat saja. Kalau kita biasanya kalau terdapat alpukat yang kayak terserang oleh hama, kita langsung menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan. Kalau misalnya bolong-bolong kayaknya terkena ulat ataupun terkena belalang, nah kita langsung mengambil yang namanya lanet. Kenapa kita menggunakan lanet sekarang nggak Alika Dencis? Dulu kan pakai Alika Dencis nih. Nah, karena memang kalau untuk lanet lebih hemat ya. Kita kan mempunyai banyak bibit di sini. Nah, kalau menggunakan Alika itu terlalu boros. Jadi, kita menggunakan lanet. Dan ternyata setelah kita menggunakan lanet, alhamdulillah tidak ada yang menyerang. Dan lanet pun juga bisa menanggulangi yang terserang oleh batang. Jadi itu fungsinya lanet. Ada juga nih kalau semisalnya sahabat botanikal menemukan yang kayak gini nih. Ini dulu kena jamur daun ya. Wah, kita blentrek kabeh lah ya. Untuk perawatannya ya, untuk perawatan untuk si daun ini. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, ini adalah dari jamur daun. Ya, jamur daun itu bisa ditanggulangi, tidak berbahaya memang tidak berbahaya untuk tanaman, tapi cuman menghambat fotosintesis. Jadi sahabat botanikal silahkan kalau semisalnya memang menemukan bibit-bibit yang kayak gini ya, kayak gini, mending kita menggunakan, nah ini biasanya kita menggunakan antrakol ya. Kita menggunakan antrakol. Nanti sekalian takarannya ya. Akhirannya takarannya. Untuk antrakol, terus kita cukup spray aja. Kita semprot aja daun ya, daunnya. Dan ini sudah bagus sekali. Nah, untuk penanganannya cuma 1 kali aja kalau kita, nggak terus tiap hari atau sampai itu sembuh, nggak. Tapi kita yang penting itu rata, 1 kali rata udah selesai. Nah, seperti itu. Jadi untuk penanganannya yang kedua, yaitu tentang jamur daun. Soalnya gini, kebanyakan dari alpukat itu kan alpukat juga rawan juga nih kena jamur daun nih. Jadi sebisa mungkin itu menggunakan antrakol atau obat-obat lain, fungsinya untuk merawat yang atas. Jadi atas dapat, bawah dapat ya, kayak gitu ya. Dan juga lagi untuk menambah dari pertumbuhan yang bagus, yang baik seperti ini. Nah, kita melakukan penyemprotannya dengan supermesh. Supermesh itu fungsinya untuk hanya memupuk daun saja biar nanti kelihatan hijau bagus gitu, kayak gini ya sahabat botanikal. Ini dari jenis peluang ini, seperti ini juga. Nah, ini yang mau saya besarin ya. Kalau sahabat botanikal tertarik, silahkan kontak kami yang ada di sini ya, langsung saja ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, fungsi dari penyemprotan untuk supermesh yang kayak gini. Nah, tapi juga ada lagi nih yang namanya pemupukan dari akar, yaitu kita punya dream. Kita punya dream ya, punya dream. Fungsi dari dream ini untuk kita kan punya yang namanya kuhi ya. Nah, kuhi kambing, yaitu kuhi kambing kita cemplungin di sini 1 sak aja, terus nanti kita isi dengan air, terus kita kasih EM4 ya,
kita kasih E4, terus kita tutup. Dan kita tutup ini, kita menunggu kisaran ya antara 7 hari. Ya, airnya kita ambil, tapi misalnya ya 1 siwur nanti ditambah 1 ciduk. Waduh, apa ini? 1 ember ditambah 1 ember air. Intinya kayak gitu, 1 ember ini ditambah 1 ember air, fungsinya untuk nanti pemupukan yang ada di sini. Pemupukannya kayak gimana? Pemupukannya itu ya kita kasihkan kisaran 2 minggu 1 kali. Ya, 2 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 1 kali, itu enggak apa-apa ya. Intinya itu kalau untuk yang ini jangan sampai ya kayak satu sak klohe kita cemplungin di sini, terus 1 siwur langsung kita gunakan, tidak ditambah air. Nanti bisa gosong loh ya, bisa gosong. Karena apa? Karena salah satunya itu ya, terlalu banyak pupuk yang ada di tanah, sedangkan airnya kurang, nanti bisa gosong. Jadi alangkah lebih baiknya untuk sahabat botanika lebih hati-hati lagi, yaitu dengan pemupukan 1 siwur pupuk cair ditambah dengan 1 siwur air biasa. Nah, seperti itu. Biasanya kita tambah Dolomit ya. Kita tambah Dolomit 1 genggam. 1 genggam kita mix aja, langsung kita buat nyiramin. Fungsi kita kasih Dolomit yaitu tadi biar nanti kayak racun-racunnya itu bisa keserap ke Dolomitnya itu. Jadi menetralisir racun yang ada di dalam tanah. Nah, seperti itu. Dan itu untuk takaran yang pupuk yang ada di dalam tanah. Nah, sekarang kita menuju ke yang tadi kita bahas ya, untuk penyemprotan. Yaitu penyemprotannya untuk takaran dari pupuknya atau penyemprotannya ataupun obatnya. Obat Lanet itu cukup 1 sendok untuk 16 liter atau 15 liter atau 14 liter 1 sendok ya. Jadi cukup hemat ya, 1 sendok untuk 14 liter ya. Dan juga untuk antrakolnya kayak gimana? Kalau antrakol kita antara 1 sampai 2 sendok ya, 1 atau 2 sendok. Fungsinya apa? Kalau misalnya kita menemukan yang lagi sakit, kita menggunakannya 2 sendok. Tapi kalau untuk penanganan hanya untuk biar tidak terserang, beda lagi nih, cuman 1 sendok. Nah, seperti itu. Kalau kita lah ya, mungkin sahabat botanikal mempunyai cara yang lain. Dan itu cara yang lain itu karena memang banyak jalan menuju lokasi yang pengen kita tuju. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan belum tentu sama seperti orang yang lain. Banyak ilmu, banyak yang diterangkan. Oke, siap kayak gitu ya. Dan juga untuk super mesh ya. Super mesh itu biasanya kita menggunakan 3, 4 atau 5 tutup. Ya, super mesh itu pupuk daun, tapi fungsinya itu juga banyak juga ya. Kalau seperti halnya yang momen-momen sekarang itu kisaran suhunya itu kisaran 34, 36, 37. Dan itu rawan yang namanya apukat itu gosong. Ada 2 penanganan, yaitu kita melakukan pengecoran saat kisaran jam 10, jam 11 atau jam 12. Jadi penyemprotannya itu tidak hanya melibatkan yang ada di dalam tanah yang di polybag saja, melainkan juga ini bibitnya kita siram juga. Fungsinya apa? Kita lebih ke menurunkan untuk temperatur. Karena jujur aja untuk sekarang itu rawan yang namanya bibit itu gosong. Ya, bibit itu gosong. Dan juga penanganannya untuk bibitnya gosong ya, itu ada juga. Salah satunya itu menggunakan super mesh juga ya. Super mesh itu memang pupuk daun, tapi fungsinya itu lumayan banyak.
Salah satunya itu menghadapi cuaca ekstrim itu biar daun itu lebih kuat. Ya, kalau nutrisinya terpenuhi ini kuat. Tapi kalau semisalnya tidak terpenuhi, makanya perlu diadakan penyemprotan yaitu super mesh. Nah, kalau semisalnya cuacanya terlalu ekstrim, maaf ya, kita langsung saja untuk menggunakan super mesh itu kisaran 4 tutup atau 5 tutup. Nah, ini hanya untuk perawatan dari apukat ya. Jadi biasanya itu perawatan apukat itu sama seperti perawatan intinya itu perawatan bibit-bibit yang lainnya. Jadi bisa diterapkan di pembibitan lainnya ya. Tapi yang jelas untuk apukat silahkan menggunakan teknik tersebut ataupun menggunakan cara lain silahkan. Tapi yang jelas yang kita lakukan hanya seperti ini ya, hanya seperti ini, dari polybag dari atas kita spray terus jadi sudah selesai. Nah, seperti itu ya sahabat botanikal. Untuk perawatan bibit apukat yang jelas itu, kalau untuk penyiraman silahkan disiram kisaran ya tergantung lokasi sih ya sahabat botanikal. Kalau misalnya lokasinya terlalu panas, kisaran 1 hari 1 kali itu pasti kita siram ya. Tapi tergantung juga media tanah. Jadi semuanya itu perlu dilihat juga ya. Ketika bibit kita itu kekurangan air itu kan pasti ya layu ya. Kita kan bisa lihat wah yang namanya apukat itu layu kayak gimana kan bisa lihat. Jadi itu mudah sekali. Oh, layu misalnya jam sekian, lebih baik kita siram jam sekian kan gitu. Nah, kalau kita untuk timingnya untuk penyiraman itu biasanya 9 ke atas, maksudnya jam 9 ke atas. Fungsinya apa? Ketika panas-panasnya, yaitu panas-panasnya dari hari itu kan jam 12 ya, jam 12, 1, 2, nah 3, setelah 3 itu agak lebih ke ya nggak panas ya. Dan itu kita penyiramannya fungsinya kenapa kok jam 9 ke atas, yaitu tadi jadi ada pasokan air yang ada di dalam. Dan juga untuk penyiraman jelas ya, untuk bibit harus dikasih ganjal karena untuk apukat itu rawan dari busuk akar itu, yaitu soal air yang tidak tuntas di dalam polybag, jadi membuat busuk akar. Nah, jadi kita melakukan pengganjalan kayak gini, nggak usah dikasih tanah ya. Ini loh, nggak usah dikasih tanah ya. Kita biarin rongga kayak gini aja. Ya, kita buat rongga aja kayak gini. Udah selesai. Udah tuh, tinggal disiram aja. Dan juga untuk tambah-tambah aja, untuk iklan saja, kita menyediakan bibit-bibit banyak yang ada di sini. Dari Roro Subaka, Rifai dan lain sebagainya, Tanpik, Kuba, bla 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 ya, Red Vietnam, pokoknya ada. Kita punya banyak khas ya, khas juga. Apalagi Roro Subaka nih, kita cukup puas dengan Roro Subaka. Ini TW ya, ini TW ya, ini TW, dan ini terlalu teduh, bahkan saling berhimpitan dengan apukat peluang. Ini apukat peluang, jarak tanamnya itu, ini jarak tanamnya kisaran 5 meter, dan ternyata masih mengalahkan ya. Ini pohon besar, indukan asli dari apukat peluang, ini indukan asli dari apukat Roro Subaka. Nah, Roro Subaka bunga, ada buahnya. Nah, ini misalnya kendil juga ada, kendil, maaf ini kendil. Apukat yang kurang tahu tapi enak itu, kurang tahu namanya, mungkin kalau misalnya sahabat botanikal ingin membibitkan ya dengan apukat yang ini lumayan ginja, lumayan enak, dan kita mau mengembangkan juga. Tapi kecil-kecil ya, ini memang lokalan tapi jujur aja luar biasa. Ada juga apukat yang ini si manis, bukan si manis jembatan Ancol ya, ini takut kita rubuh. Nah, jadi bisa jadi pandangan sahabat botanikal mau yang mana. Nah, seperti itu sahabat botanikal untuk
perawatannya kita. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Saya mohon undur diri dulu. Waduh, ribet nih. Undur diri dulu ya. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya. Kalau misalnya pesan bibit di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.